Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan sebelum pelajaran secara daring, karena sudah mandi, yaitu sudah sarapan dan sholat duha, kemudian persiapan perlengkapan alat tulis. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, saya berpesan untuk kalian semua selalu tetap menjaga diri, jangan keluar rumah selama pandemi COVID-19 ini. Kalau terpaksa keluar, pastikan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan selalu jaga jarak serta hindari keramaian. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Anak-anakku, untuk bab 1 adalah tetap masih interaksi di negara-negara ASEAN, yaitu bagian ketiga, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN oleh saya sendiri. Pengajar pelajaran IPS adalah Bapak Umaidi. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. Ini ada 3, anak-anak. Pertama adalah perubahan akibat faktor alam. A. Faktor iklim, faktor geologi, kemudian faktor sumber daya alam. Faktor iklim, negara-negara ASEAN mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi, yaitu sehingga memicu terjadinya bencana alam klimatik. Jadi dalam upaya menanggulangi bencana alam ini, ASEAN melakukan kerjasama, yaitu seperti ketika terjadi kebakaran di Sumatera. Ini contohnya, terjadi kebakaran di negara Sumatera. Dan B adalah faktor geologis. Jadi negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng, lempeng bertumbukan, yang identik dengan kemunculan gunung berapi. Jadi pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Jadi ada 4 negara yang pernah mengalami gempa bumi besar, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Ini jalur pegunungan. Jadi bahwa di negara Indonesia dilewati oleh 2 jalur pegunungan, adalah pergunungan muda, yaitu pergunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, akhirnya bertemu di Pulau Banda. Kemudian faktor sumber daya alam. Jadi hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa tambang, hanya atau kecuali Singapura. Kenapa kok tidak ada bahan tambang di Singapura? Karena wilayahnya sangat sempit. Tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri. Jadi oleh karena itu negara-negara ASEAN mengekspor barang tambang mentah ke Singapura, yaitu untuk diolah menjadi barang jadi, yaitu kebutuhan pokok. Ini negara Singapura, ya. Kemudian 2, pengaruh perkembangan iptek, ilmu teknologi. Teknologi memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia, yaitu untuk berinteraksi, yaitu ada teknologi transportasi yang dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang B, teknologi komunikasi, ini dimanfaatkan untuk pertukaran informasi yang sekarang sedang marak-marak. Nah, terlebih dalam situasi kondisi pandemi ini,
harus menggunakan HP ya, dengan internet. Ini sangat terasa sekali bahwa teknologi komunikasi berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi transportasi. Ini alat transportasi dibagi menjadi dua. Ada transportasi tradisional, ada transportasi modern. Transportasi tradisional adalah transportasi zaman dahulu, nenek molang kita yang dikembangkan dari pedesaan. Tentunya menggunakan hewan, kuda untuk menggerakkan delman, sapi untuk menggerakkan cikal, kemudian juga untuk membajak sawah. Transportasi modern, transportasi zaman sekarang, ada semua sekarang, menggunakan mesin. Contohnya mobil, truk, bis, dan pesawat terbang. Kemudian akibat pembangunan sarana transportasi, maka lahan-lahan produksi hutan dan sawah menjadi jaringan jalan dan bandara. Ini pesawat. Bawa-bawayan juga punya lakter, lapangan terbang. Ya. Komunikasi adalah cara, pengertian komunikasi adalah cara seseorang saling berinteraksi atau berhubungan. Dalam perkembangan teknologi komunikasi ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya apa? Dapat mengurangi jarak dan waktu. Itu untung besar. Pada waktu zaman dulu ingin mengirim berkomunikasi dengan orang tua itu masih pakai surat, masih 1 minggu 1 bulan baru nyampe. Sekarang kalau sudah ingin nelpon orang tua atau nelpon teman, dalam waktu itu pun dalam jarak walaupun jauh langsung bisa teratasi. Kerugian dari perkembangan teknologi komunikasi, kerugiannya apa? Mengurangi intensitas interaksi secara langsung antara masyarakat. Itu kerugiannya. Otomatis yaitu mengurangi interaksi kegiatan. Contohnya untuk bertani dalam pengembangan teknologi dulu harus menggunakan orang banyak, tapi dalam waktu yang lama. Sekarang itu tidak harus orang banyak, sedikit saja karena sudah menggunakan tenaga mesin. Ini teknologi komunikasi. Nah, ini. Kemudian perubahan masyarakat akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Pertama adalah aspek sosial, utamanya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua ya, kemudian yang B, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. C, maraknya perdagangan manusia. Kemudian kerjasama luar negeri semakin mudah. Kemudian kedua aspek ekonomi. Mana ekonomi? Pendapatan negara dari pajak. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak. Kemudian nilai barang lokal meningkat seiring permintaan. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Lanjutan, aspek kebudayaan. Ini terjadinya akulturasi, yaitu percampuran budaya. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, aliran yang berbeda dengan budaya masuk. Kemudian 4, aspek keamanan. Gimana dengan aspek keamanan? Banyak terjadi gangguan keamanan negara semakin rentan. Kemudian narkoba semakin banyak ada di mana-mana. Karena gempangnya untuk perkembangan narkoba. Jaringan kelompok perusuh antar negara mudah diorganisasikan. Kemudian 3, pengaruh kehidupan ekonomi. Bagaimana pengaruh ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi yang dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Di sini konsumen adalah mengonsumsi barang dan jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Ini contohnya ya. Ada kegiatan
ekonomi ada di pasar, kemudian di laut, kemudian ini ada di warung, ada restoran, ini ada di pasar ikan, dan ikannya harus itu diangkut ke daerah tujuan. Kemudian yang 4A, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dengan alasan apa? Pertama, alasan adalah pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis, yaitu lahan pertanian. Kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah. B, industri dibangun dekat dengan sumber bahan baku. Kemudian 4, membangun industri memilih akses yang mudah. 5, faktor sosial dan budaya hukum waris, yaitu anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetap diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Akibat lahan pertanian menjadi industri, penyebab atau dampak adanya lahan pertanian menjadi lahan industri, apa dampaknya? Pertama, lahan pertanian berkurang sehingga produksi pangan menjadi turun. Otomatis ya, kalau lahan pertanian jadikan lahan industri, hasil produksi pangan menjadi turun. Yang kedua, ada lahan pertanian kena imbas pencemaran akibat limbah atau produksi pabrik. Jadi akibat banyaknya pabrik sehingga air-airnya tercemar. Kemudian yang ketiga, konversi lahan akan menular ke lahan pertanian lainnya. Ini ya. B, dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak positif, ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, pertama tersedianya lahan untuk bermukim masyarakat. Dampak positifnya ya, sehingga banyak rumah-rumah yang ada di daerah pertanian. Yang kedua, tersedianya perumahan yang berudara relatif sejuk karena sekitarnya adalah banyak pohon-pohonnya ya. Yang ketiga, pemerataan kepada penduduk, jadi penduduk semakin meningkat. Dampak negatif atau kerugiannya ya, ada yang konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, kerugiannya luas lahan pertanian semakin berkurang, ini kerugiannya, dampak negatifnya. Yang kedua, petani, buruh tani kehilangan pekerjaannya, sehingga banyak terjadi pengangguran ada di mana-mana. Kemudian ketika hilangnya lahan ruang terbuka hijau, jadi banyak daerah-daerah yang gundul ya, banyak ditebangi. 4, berkurangnya lahan resapan air, otomatis kalau banyak ditebang lahan resapan air berkurang sehingga sering terjadi banjir ya. Ini banyak tanah-tanah dijual dengan adanya konversi lahan pertanian menjelang. Nah, anak-anak, ini terakhir adalah penutup. Ya. Perhatikan hal-hal sebagai berikut agar sukses dalam belajar. Nah, anak-anak ingin sukses dalam belajar. Gimana caranya? Kiat-kiatnya. Supaya anak-anak nanti bisa pandai semua, pintar semua. Kiatnya yang pertama adalah belajar tiap hari. Jadi belajar tidak hanya mau ulang saja, anak-anak. Jadi tiap hari sudah belajar, cicil sedikit demi sedikit. Yang kedua, kerjakan tugas dengan yang diberikan dengan tertib. Jadi ada tugas tiap hari, hari Senin, Selasa ada tugas masih kerjakan. Ya. Kemudian Rabu, Kamis kerjakan. Jumat, Sabtu kerja selesai. Kalau tidak dikerjakan, tinggal numpuk, akhirnya menjadi malas ya, karena banyak pekerjaan yang tertunda. Jadi pekerjaan yang sangat jelek adalah menunda-nunda waktu. Yang ketiga, disimak dengan baik. Yang terangkan 40 ya, yang terangkan 40 di atas tadi disimak dengan baik. Diulang-ulang, diputar berulang-ulang, sehingga biar tahu apa materinya itu. Jadi selamat belajar anak-anakku. Indonesia membaca. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang berhasil dan sukses, menjadi anak yang berguna,
bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.